Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifiki Syaftra. Saya dari kelas A1 semester 3. Di sini saya ingin membahas tentang komunikasi profesional seorang guru dalam proses belajar dan pembelajaran pada mata kuliah komunikasi dan teknologi ilmu pendidikan dengan dosen Bapak Nana Mulyana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat besar dalam dunia pendidikan, yaitu yang telah tadi saya sebutkan, komunikasi profesional seorang guru. Kita tentu telah mengetahui bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar, namun juga mendidik anak muridnya, dan juga membimbing dan memberikan inspirasi dan motivasi kepada mereka. Nah, ini semua tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya kemampuan seorang guru dengan komunikasi yang efektif. Seorang guru yang profesional harus mampu menyampaikan pesan pembelajaran dengan jelas. Komunikasi guru bukan hanya tentang bisa berbicara di depan kelas saja, tetapi juga bagaimana guru bisa bisa mendengarkan pendapat para peserta didik, para murid, memahami perasaan mereka, dan bagaimana cara kita memberikan umpan balik yang positif terhadap mereka. Misalnya ketika uh, ada seorang murid yang mengalami kesulitan memahami suatu materi, nah guru yang profesional tidak akan langsung marah ataupun menegur dengan keras. Nah sebaliknya kita sebagai guru profesional harus bisa mencoba mencari tahu di mana letak kesulitan seorang murid tersebut. Nah dengan apa? Dengan cara kita memahami karakter seorang murid tersebut. Karena kita tidak bisa sebagai seorang guru yang apa namanya, karena kita tidak bisa sebagai seorang guru menyamaratakan kemampuan para peserta didik. Karena pasti setiap peserta didik, setiap murid ada yang ketika diberikan sebuah materi dia langsung menangkap, langsung memahami materi tersebut. Namun ada juga yang ketika kita memberikan sebuah materi, nah peserta didik ini atau murid ini dia sangat kesulitan untuk bisa memahami materi tersebut. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa kembali menjelaskan kepada murid tersebut yang tadi kesulitan itu dengan apa? Dengan cara yang sangat sederhana agar mereka bisa paham. Kan? Nah, ini adalah bentuk salah satu bentuk komunikasi seorang guru yang empatik. Nah, pembelajaran akan lebih bermakna jika dalam komunikasi dua arah. Guru menyampaikan, murid menanggapinya dengan baik, dan nanti dilanjut dengan sesi bertanya, dengan sesi diskusi. Nah, setelah diskusi, nanti kita akan merasakan tumbuh saling menghargai pendapat orang lain. Nah, disinilah pembelajaran akan semakin hidup dan sangat menyenangkan untuk para murid. Nah, dalam proses belajar, komunikasi tidak hanya berjalan dalam satu arah. Guru tidak hanya ngomong saja, berbicara saja di depan kelas tanpa adanya kesempatan untuk seorang murid untuk berbicara. Nah, kita sebagai seorang guru yang profesional, maka kita harus memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berbicara. Nah, pembelajaran akan lebih bermakna jika komunikasi berjalan dengan dua arah. Nah, kita sebagai guru menyampaikan sesuatu, menyampaikan materi, nah nanti peserta didik menanggapinya dengan antusias. Nah, agar peserta didik bisa menanggapi dengan antusias, maka kita sebagai seorang guru yang profesional, kita juga harus bisa menyampaikan suatu materi, suatu pembelajaran dengan baik dan efektif. Makanya semua itu merupakan bagian dari komunikasi yang dapat mempengaruhi suasana belajar. Nah, guru yang tersenyum dan selalu berbicara dengan ramah kepada murid-muridnya,
itu akan membuat mereka lebih nyaman dalam proses belajar. Selain itu, profesionalitas seorang guru juga tampak dalam bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajahnya. Karena ketika seorang guru mengajar, mendidik, itu kita harus bisa mengekspresikan diri dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan kita sebagai seorang guru apa namanya mengekspresikannya dengan muka yang datar, dengan muka yang dingin, atau dengan muka yang judes, yang jutek, maka nanti si murid itu akan merasa sangat tertekan. Jadi yang kita paham bersama bahwa komunikasi profesional seorang guru bukan hanya tentang kata-kata saja, bukan hanya tentang penyampaian-penyampaian yang memang menurut seorang guru ini bagus, efektif, tapi nyatanya tidak efektif untuk murid-muridnya, untuk para peserta didik. Tapi kita juga harus bisa mengetahui tentang sikap kita, empati kita, dan keteladanan kita sebagai seorang guru yang profesional. Karena sejatinya setiap ucapan dan tindakan seorang guru itu adalah pelajaran bagi peserta didiknya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi profesional seorang guru. Bila ada kata ataupun kalimat yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.